Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, khotib menyampaikan khutbah dengan tema atau judul sebab-sebab keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang manusia, tapi manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia yang lainnya. Ada beberapa sebab terkait dengan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keagungan tersebut hingga akhir zaman. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akidah yang lurus. Dengan akidah yang lurus, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang lurus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergelincir di dalam kesesatan yang ada di masyarakat pada saat itu. Kita sama-sama mengetahui bagaimana kesesatan kejahilian masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Lebih kurang 360 patung ada di sekeliling Ka'bah, belum lagi yang besarnya Lata, Manat dan Uzza. Dan Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Tapi sejarah mencatat Rasul tidak pernah ikut dengan kegiatan ibadah masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah yang sesat di dalam pengabdian kepada Tuhan. Coba kita hitung berapa lama Rasulullah SAW di Mekah. Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul melakukan dakwah 13 tahun. 40 tahun tambah 13 berapa? 53 tahun. 53 tahun berhala ada di sekeliling Ka'bah, Rasul tidak pernah ikut-ikutan. Rasul tidak pernah menyembah Lata, Manat dan Uzza. Makanya bagaimana Allah tidak memuliakan hambanya, manusia yang totalitas pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran untuk kita sebagai umatnya.
Mungkin di sekeliling kita masih ada orang yang berperilaku jahiliyah, pemikiran jahiliyah, mentalitas jahiliyah. Ada yang menyembah bukan Allah. Dia sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah bulan. Kalau benar-benar kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin, tidak akan terpengaruh dengan pola-pola peribadatan semacam itu. Sebab kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ketahuilah kita pun juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan seseorang itu terkait dengan bagaimana keyakinannya, bagaimana peribadatannya kepada Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta. Dan Rasulullah SAW diikuti oleh generasi sahabat. Generasi sahabat diikuti oleh generasi tabi'in. Maka tercatat dalam sejarah manusia yang mulia setelah Rasulullah SAW adalah generasi sahabat. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah SAW dia istiqomah di dalam keimanan, dia istiqomah dalam keyakinannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara sahabat yang tercatat dengan tinta emas dalam rangka mempertahankan akidah yang lurus adalah Bilal bin Rabah. Kita bisa baca dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika diketahui dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan berhala, disiksa, ditindih dengan batu yang besar, diseret di padang pasir yang begitu panas, dipaksa untuk keluar daripada Islam, murtad keluar daripada Islam. Tapi Bilal bin Rabah tetap istiqomah, dia ucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, katakanlah, ya Muhammad, Allah itu ahad. Tapi sesungguhnya ayat ini juga untuk kita sebagai umatnya yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang mengikuti dakwah perjuangan Rasulullah SAW. Kita pun juga harus tegas mengatakan Allahu ahad, Allah esa. Allah tidak berbilang, Allah tidak berjumlah. Allahus samad. Allah tempat kita menyandarkan diri, tempat kita bergantung. Kalau ada apa-apa problem, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Kita ada problem dalam pribadi kita, angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah dengan berlinang air mata, dengan khusyuk, dan yakinlah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi doa orang yang terzolimi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya, ada nggak kita bermohon kepada Allah, minta kepada Allah dengan sepenuh hati? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah nggak punya bapak, Allah nggak punya kakek, Allah nggak punya encang-encing, Allah nggak punya nenek. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah keyakinan Rasulullah SAW. Makanya Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang agung hingga akhir zaman. Walaupun ada orang yang menghina, yang menghujat, melecehkan Rasulullah SAW, tidak akan bisa mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Tidak akan bisa mengurangi keagungan Rasulullah SAW. Karena keagungan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, keagungan Nabi besar Muhammad SAW karena Rasulullah SAW berakhlak mulia. Dampak dari keimanan yang benar, akidah yang lurus adalah akhlak. Tergambar dalam perilaku, sikap, perbuatan, tutur kata yang baik. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dia akidahnya kuat, akhlaknya bagus, akhlaknya bagaimana? Kalau akhlaknya baik, benar, sesuai dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh dia akhlaknya kuat, akidahnya mantap, tapi kurang ajar sama orang tua, tidak baik dengan tetangga,
babak belur tuh istrinya. Itu bukan orang yang memiliki akhlakul karimah. Itu bukan orang yang memiliki akidah yang baik. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan, bagaimana seharusnya berakhlak mulia, sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin agung, maka contohlah Rasulullah SAW dalam akhlaknya. Akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat. Kalau dia pemimpin, akhlak kepada rakyat. Kalau rakyat, akhlak kepada pemimpin. Berakhlakul karimah atau tidak? Akhlak yang baik atau tidak? Perilakunya itu baik atau buruk? Kalau dia berperilaku baik, berakhlak baik, dia akan mulia. Anda boleh lihat dalam lingkungan kita, di masyarakat kita, di komplek perumahan kita, ketika orang itu berakhlak baik, dengan tetangga dia baik, murah senyum, menyebarkan salam, saling membantu, ada yang sakit dibesuk, ada yang meninggal diurus jenazahnya, ada yang membutuhkan bantuan dia bantu. Bagaimana orang tidak senang dengan orang model semacam ini? Dia akan dihormati. Bahkan kalaupun dia sudah meninggal dunia akan disebut-sebut jasa kebaikannya. Itu tetangga kita, subhanallah. Dia sangat peduli kepada masyarakat. Dia sangat baik. Dia murah senyum. Tersenyum dia. Dengan saudara-saudaranya. Dan Rasul mengajarkan akan hal itu. Silakan baca hadis Rasulullah SAW. Dan Rasul menjelaskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke permukaan dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang yang berakhlakul karimah dia akan baik. Tidak ada perasaan dendam kusumat dalam dirinya. Tidak melakukan kezaliman kepada umat. Tidak mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Karena Rasul mengajarkan itu. Mungkin ada di antara jemaah yang bertanya, apa buktinya? Banyak buktinya. Kalau kita baca sirah nabawiyah, di antaranya yang jelas, yang real, tercatat dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, Futuh Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing aman. Masuk Rasulullah SAW dengan jumlah yang tidak sedikit. Para sahabat mengiringi Rasulullah SAW. Kalau boleh dikatakan dari 4 penjuru mata angin masuk Rasulullah SAW ke kota Mekah. Tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan, tidak ada mutilasi, tidak ada balas dendam. Semua aman, damai. Itulah ajaran Islam yang perlu kita sampaikan kepada orang yang fobi kepada Islam. Kepada orang yang takut kepada Islam. Kepada orang yang mencari-cari kelemahan Islam. Islam tidak sebagaimana yang mereka pikirkan, saudara. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Aman semuanya, saudara. Dan itu diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Beda ketika kaum Salib masuk ke Baitul Maqdis, umat Islam yang berada di dalamnya dibantai, dibunuh. Dalam sejarah tercatat bagaimana genangan darah sampai ke mata kaki, bahkan ada juga yang mengatakan sampai sebetis. Darah siapa itu? Darah umat Islam. Darah merah, darahnya umat Islam. Karena mereka benci kepada Islam dan umat Islam. Mereka lampiaskan dendamnya, kusumatnya dengan pembantaian kepada umat Islam. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak demikian. Tidak ada balas dendam, saudara. Yang mau keluar dari Baitul Maqdis silahkan. Yang nggak punya uang dikasih uang. Bahkan saya baca dalam satu literatur, orang-orang kaum salib itu, dia ingin bawa salibnya. Silahkan dibawa, nggak ada masalah.
Contoh yang lainnya ketika membebaskan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang masih muda, tapi bertakwa kepada Allah, memiliki akidah yang lurus, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia juga penghafal Quran, juga berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Dibebaskan Konstantinopel. Maka dia masuk ke Konstantinopel. Dia turun dari kudanya. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemenangan, yang telah memberikan kesuksesan. Kita teringat dengan kisah Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masuk, meraih kemenangan dengan bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak mumpung. Dia tahu kemenangan itu dari Allah. Dia puji Allah dan banyak beristighfar. Orang-orang Konstantinopel yang notabene adalah non-muslim masuk ke gereja Hagia Sophia. Mereka berlindung di tempat itu. Mereka sudah menggigil ketakutan. Jangan-jangan kita ini nanti akan dibantai, akan dibunuh. Yang wanita-wanitanya ketakutan, jangan-jangan kita nanti akan diperkosa oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Apa itu terjadi? Sebagaimana yang mereka pikirkan? Tidak. Mereka dilindungi. Mereka diberikan pengampunan, mereka diberikan keamanan. Siapa yang dicontoh oleh Muhammad Al-Fatih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang agung, manusia yang mulia. Bahkan gereja Hagia Sophia tidak dihancurkan, saudara. Tidak diratakan dengan tanah. Anda bisa lihat saat ini kalau Anda berkunjung, ada waktu badan sehat. Ditakdirkan oleh Allah pergi ke Turki, pergi ke Istanbul. Di Istanbul itu Hagia Sophia masih berdiri. Bahkan dijadikan tempat sholat. Umat Islam rukuk, sujud, membesarkan asma Allah. Siapa yang diikuti oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik panglima ada yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik prajurit ada yang membebaskan Konstantinopel. Jarak Muhammad Al-Fatih dengan Rasulullah ratusan tahun, saudara. Tapi komitmen mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita jadikan Rasul sebagai teladan hidup kita. Dan kemuliaan Rasul yang lainnya adalah Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Makanya Syekh Khotib sering mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta berselawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Malaikatnya pun juga berselawat. Maka orang-orang beriman, pengikut Rasulullah SAW juga diserukan oleh Allah untuk berselawat kepada Rasul. Makanya kalau kita ingin mulia, maka banyak-banyaklah berselawat untuk Rasulullah SAW. Apatah lagi ketika udah masuk hari Jumat, malam Jumat, banyak-banyak berselawat. Bukankah guru-guru kita sudah mengajarkan bagaimana selawat? Boleh selawat Malaikat Jibril, boleh selawat Ibrahimiyah, atau selawat yang lainnya. Intinya kita menyampaikan salam dan salawat untuk Rasulullah SAW. Makanya orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan bersalawat. Orang-orang soleh akan bersalawat. Perbanyaklah salawat. Dan khotib menyerukan kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jemaah, banyak-banyaklah kita berselawat. Sambil kita jalan berselawat, di angkot kita selawat, di bis kita selawat, di kereta kita selawat. Jangan bengong, jangan nganga aja tuh mulut. Selawat kepada Rasulullah SAW. Allah akan berikan 10 kebaikan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, nanti di akhirat, hamba Allah tersebut akan dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dia dekat dengan Rasulullah SAW,
Rasanya nggak pantas dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang pantas ada dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dekat dengan Rasulullah SAW. Dan dia akan bisa mencium tangan Rasulullah SAW. Dia bisa memeluk Rasulullah SAW. Ini suatu kenikmatan bagi orang yang masuk ke dalam surga. Masuk surga saja suatu kenikmatan. Tapi lebih nikmat lagi adalah dia bisa berjumpa dengan Rasul. Dia cium tangan Rasul. Dia peluk Rasul. Dan lebih puncak lagi adalah ketika dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak rugi kita. Saya serukan sekali lagi, banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau saya sampaikan kepada murid-murid saya minimal itu sehari semalam 100 kali. 100 kali itu nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam, nggak sampai 1/4 jam. Paling banyak 5 menit, bahkan 3 menit selesai. Makanya tidak mengherankan orang-orang soleh, dia berselawat kepada Rasulullah SAW sampai ribuan kali, ada yang 1000 kali, 2000 kali, 15.000 kali. Bagaimana dia tidak diberikan nikmat oleh Allah? Dapat melihat wajah Rasulullah SAW dalam mimpi. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat bermimpi. Sebelum kita meninggal dunia, kita dapat lihat wajah Rasulullah SAW. Saya yakin jemaah yang melakukan umrah atau haji, ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, nangis nggak kita? Ketika kita menyampaikan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, tempat terasa menitis air mata kita. Padahal kita tidak melihat tubuh Rasulullah SAW. Yang kita lihat cuman makamnya Rasulullah SAW. Rasul orang yang mulia di sisi Allah. Maka siapa yang mendekati Rasul, dia akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah SAW, innama bu'athu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan wa kulli zaman. واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشف غيرك. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا، خصوصا إخواننا في غزة فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نشكى حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.